Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kembali pagi ini, sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Injil menuliskan, Alkitab mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya kita mohonkan senantiasa firman dan Roh Kudus menuntun perjalanan hidup kita, agar senantiasa kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah menanti dengan setia dan berjaga-jaga. Kita dapat baca teks firman Tuhan di dalam Matius pasal 24 dari ayat 42 sampai 44 dan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dunia mungkin penuh dengan ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti bagi orang percaya adalah janji kedatangan Tuhan Yesus kembali. Alkitab mencatat lebih dari 300 kali referensi mengenai kedatangannya yang kedua kali atau kedatangannya kembali. Ini bukan sekedar cerita dongeng, melainkan janji setia Allah. Wahyu 22 ayat 12 menuliskan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sengaja tidak memberitahukan tanggal dan jam kedatangannya. Mengapa? Agar setiap generasi orang percaya tetap hidup dalam kewaspadaan rohani. Kedatangannya digambarkan seperti pencuri di malam hari, datang saat orang sedang terlelap atau tidak siap. Matius 24:42 menuliskan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga berarti menjaga pelita iman kita tetap menyala. Seperti perumpamaan 5 gadis bijaksana. Jangan biarkan kerohanian kita menjadi suam-suam kuku karena terlalu sibuk dengan urusan duniawi, urusan yang sementara. Bapak Ibu Saudara, menanti kedatangan Yesus bukan berarti kita berdiam diri atau meninggalkan tanggung jawab di dunia. Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang setia atau hamba yang baik. Kita harus ditemukan sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan, baik itu di pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, maupun pelayanan. Puji Tuhan. Matius 24 ayat 46 menuliskan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan kembali memiliki dua sisi. Penghakiman bagi mereka yang menolaknya, namun kemenangan luar biasa bagi mereka yang menantinya. Nah, pertanyaan bagi kita semua pada hari ini, jika Tuhan Yesus datang hari ini, apakah Dia mendapati kita sedang mengerjakan kehendak-Nya atau justru sedang jauh darinya? Renungkanlah firman Tuhan pagi ini. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk kita sedang berada di dalam kondisi yang berjaga-jaga, waspada selalu,
siap selalu menantikan kedatangannya kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabdanya Allah. Puji Tuhan, kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan pagi ini. Kiranya Allah Roh Kudus melawat kita, memampukan kita senantiasa dalam kondisi yang siap sedia. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu pagi ini, dan kami percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kami, memampukan kami, bahkan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.